tetap semangat. Saya senantiasa berharap sahabat-sahabatku tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, dan tetaplah percaya jika Tuhan sangat mengasihi kita. Marilah pada saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 2 Korintus 7 ayat 1. Dan kita akan merenungkannya di dalam tema menjaga kekudusan. Mari kita perhatikan 2 Korintus 7 ayat 1 yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Sahabat-sahabatku, orang Korintus itu memiliki pemahaman bahwa tubuh ini hanya kendaraan. Dan roh itu yang suci memakai tubuh ini untuk hadir di dalam dunia ini. Nah, karena tubuh hanya kendaraan, maka tubuh boleh dipakai untuk apapun juga. Untuk berbuat jahat dan seterusnya. Asal roh ini tetap kudus, tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau tubuh ini terserah, mau buat berdosa apa, terserah. Toh ini juga bukan kudus, ini kotor. Itu pemahaman orang Korintus. Tentu itu tidak benar, karena bagaimanapun juga antara tubuh dan roh itu satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebab apa yang kita lakukan itu juga berasal dari dalam, sehingga terwujud di dalam tingkah laku sehari-hari. Demikian pula pada hari ini, bukankah ada beberapa orang yang ketika hari Minggu beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, begitu kusyuk, begitu hikmat, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari seakan-akan dia tidak peduli terhadap aturan yang Tuhan berikan. Tentu ini juga hal yang salah, hal yang tidak benar. Karena bagaimanapun juga antara memuji Tuhan dengan hati, dengan roh kita, dengan tubuh kita ini menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang Korintus supaya mereka ini menyucikan diri sehingga mereka akan menjadi suci jasmani maupun rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Allah. Demikian pula kita pada hari ini. Dimanapun kita berada, seharusnya kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada yang mengawasi, tetapi kita memiliki pemahaman bahwa Tuhan melihat setiap anak-anaknya. Bukankah setiap hari Minggu kita mendapatkan berkat bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya dimanapun kita berada, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat kita. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun menyanyikan mata Tuhan melihat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh karena itu marilah, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita menjaga kehidupan kita. Kita di gereja menjadi orang baik, di luar gereja pun kita tetap menjadi orang yang baik. Di gereja kita menjadi orang yang rajin, di luar gereja pun kita menjadi orang yang rajin. Jika itu kita pertahankan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membawa terang, membawa damai dimanapun kita berada. Dan bukankah itu yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu marilah sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, tolonglah kami, beri kekuatan kepada kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mencerminkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sahabat-sahabatku, hari ini kita akan berkunjung ke rumah Atsiri, di mana rumah Atsiri ini berada di wilayah Tawangmangu. Mari kita lihat.
Kayu putih, Bapak Ibu pernah pakai ya? Minyak telon, minyak gosok, GPU. Nah, itu juga minyak atsiri. GPU kesukaannya ya. Nah, jadi minyak atsiri itu bukan brand, tapi lebih ke jenis minyak. Atsiri itu artinya mudah menguap. Nah, minyak atsiri itu minyak yang sifatnya mudah menguap. Awalnya dari tanaman dulu. Tanamannya kita bisa lihat jenisnya ada di Aromatic Garden. Mari kita bisa geser lewat sebelah sini, Bapak Ibu. Minyak goreng bukan ya? Minyak goreng bukan, Bapak. Itu kan itu ikannya ya, yang ada aromanya ya, bukan minyaknya. Ya, siri. Oke, mari kita lewat sini. Ya di rumahku ada ya. Oke, kita bisa mendekat ke tanaman yang warna ungu bunganya di sini. Boleh mendekat aja. Lalu Bapak Ibu boleh pegang bunganya. Pegangnya kayak gini. Lalu tangannya dihirup. Silakan, boleh coba aja. Iya, pegang bunganya, digenggam, terus tangannya dihirup aromanya. Ya. Ada aromanya, Bapak Ibu? Ada. Gimana aromanya? Langu, basah. Langu, Oke, ya. langu ya aromanya ya. Ya, Harum. Oke, harum apa, Bapak? Ora. Nggak tahu. Tapi ada aromanya kan ya. Oke. Yang Bapak Ibu dan teman-teman coba pegang barusan, ini bukan tanaman lavender. Oke. Ini bukan lavender. Ini cuman mirip aja kayak lavender. Namanya adalah tanaman salvia. Salvia, oke. Kadang kalau Bapak Ibu lihat iklan kayak iklan Sovel, Autan atau produk lavender yang lain, nah bunganya itu pakai yang ini buat iklan. Tapi minyaknya bukan dari ini. Kenapa kayak gitu? Karena lavender di Indonesia udaranya tuh lembab, jadi bunganya jarang mekar dengan baik, Bapak Ibu. Makanya yang dipakai buat iklan itu bunganya yang ini. Nah, setelah dari sini nanti kita bisa bedain, kita bisa bandingin sama lavender yang asli. Kadang-kadang ada penjual tanaman kalau jual lavender tuh kebanyakan yang ditunjukin yang ini. Iya. Nah, supaya nggak keliru, nanti kita bisa bandingin langsung. Oke, mari menuju garden. Serehnya nanti ada yang lebih dekat, Ibu. Kita bisa hirup aromanya. Betul, itu sereh. Kita karena terlalu jauh nggak bisa hirup. Nanti yang di sana ada yang bisa petik langsung. Di rumah banyak ada. Di rumah banyak ya, Ibu ya. Biasanya dipakai buat masak apa, Ibu? Apa aja semuanya pakai sereh ya. Dibuat wedang juga bisa. Dibuat wedang juga bisa. Oke. The Garden, Aromatic Garden Greenhouse Distillation. Kita lewat sini. Serai banyak. Oke. Nanti nyamuk. Anti nyamuk, betul. Boleh agak maju lagi aja biar yang belakang bisa maju, Bapak Ibu. Oke. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini ada tanaman sereh. Serehnya antara yang kanan dan sebelah kiri itu jenisnya beda. Oke. Yang sebelah kanan, Bapak Ibu, ini namanya sereh dapur atau lemongrass. Yang sebelah kiri, Bapak Ibu, ini namanya sereh wangi atau citronella. Bapak Ibu boleh petik sedikit daunnya yang sebelah kanan dan kiri, lalu dihirup untuk membandingkan aromanya. Silakan. Beda ya, Ibu ya? Beda ya? Tempatnya minyak ini. Kayak apa, Bapak Ibu? Oh iya, kayak minyak. Kayak minyak ini. Minyak serai itu dua-duanya bisa dipakai buat minyak. Kayak minyak. Tapi yang biasanya sering Ibu temukan untuk minyak gosok, GPU, minyak tawon, kutus-kutus itu pakainya yang sebelah kiri. Oh, ini. Iya, beda banget ya aromanya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Iya. Kayak kutus-kutus. Kutus-kutus ya. Yang sebelah kiri ini serai wangi buat penggunaan luar, buat pijet. Buat sabun. Nah, yang ini Bapak kayak Ibu pakainya sabun yang untuk serai pijet. wangi atau citronella. Tadi Ibu Julia udah menyinggung tempat ini dulunya kan namanya pabrik citronella. Nah, pabrik citronella itu dikasih nama kayak gitu karena dulunya itu menyuling tanaman serai wangi. Oh. Makanya dinamain pabrik citronella. Dulu Gampang ini. tanaman. Iya. Yang buat ngusir nyamuk, yang Gampang lebih nafsu. sering itu Iya. yang serai wangi, tapi Gampang. dua-duanya juga bisa buat ngusir nyamuk.
aromanya lebih kuat yang serai wangi. Ya, ini kuat banget aromanya. Yang untuk minum jahe, campuran jahe serai. Yang untuk olahan minuman, buat jahe atau buat jamu, itu yang serai dapur atau lemongrass. Nah, ini Yang nggak bisa dikonsumsi, gimana? ya? Kalau ini nggak bisa ya? Yang serai wangi nggak disarankan Bapak karena aromanya kuat, jadi nanti kayak minyak tawon rasanya. Jadi lebih disaranin yang serai dapur aja. Gitu. Udah beda ya barusan ketika menghirup aromanya. Nah, selain dari itu perbedaannya juga kalau yang serai dapur ini ukuran daunnya lebih kecil, Ya. lebih tegak. Yang serai wangi itu ukuran daunnya lebih lebar, lebih menjuntai ke bawah dan lama-lama tuh ada bunganya. Serai wangi ada bunganya, kalau serai dapur enggak. Nah, itu bedanya antara serai wangi, citronella dan serai dapur atau lemongrass. Ya. Itu. Oke. Oke. Kita geser lagi. Iya, nanamnya mudah. Bisa dibagi bibit. Serai dapur. Ya, lebih dapur kuat. ya, lemongrass. Serai dapur itu lemongrass. Citronella. Citronella ini lebih Yang melengkung. landai. Iya, lebih. Oke, kita bisa langsung masuk aja. Silahkan, bisa lewat sini. Itu keluarga yang lain. Oh, ini Cendana ini toh. cendana. Apa itu cendana? Iya, ini Tanaman tanaman harum. cendana. Kita tunggu dulu rombongan yang iya di Indonesia bagian timur minyak paling banyak atau tanaman paling banyak ada di sana. Oke, selanjutnya di sini ini ada tanaman namanya cendana. Tanaman cendana ini kalau diolah jadi minyak namanya adalah sandalwood. Kalau Bapak Ibu pernah dengar biasanya banyak ditemukan di produk kayak parfum, sabun. Bisa juga. Nah, kalau Bapak Ibu hirup langsung tanamannya atau daunnya itu nggak terlalu keluar karena minyak paling banyak itu dari bagian akar, Bapak Ibu. Makanya cendana minyaknya tuh harganya mahal karena proses panennya kan diambil akarnya, terus mati semua yang atas. Jadi cuman sekali aja. Nah, kalau kayunya enggak? Kayunya bisa, kayunya, daunnya, rantingnya bisa diambil jadi minyak, tapi minyak paling banyak dari akar. Oh. Itu umur berapa pohonnya kalau begitu? Usia panennya kalau dari tanaman cendana ada di rentan 15 sampai 20 tahun. Lama juga, makanya mahal dan sekali ambil terus mati. Oke. Nah, tanaman cendana ini perlu tanaman lain biar diserap nutrisi dan airnya. Makanya bisa dilihat di bawahnya. Bapak Ibu sering lihat tanaman yang di bawahnya? Pegagan. Pegagan ya. Iya, jadi Apa itu? betul. Iya. Saya minta dikit boleh buat teh nanti. Buat apa, Pak? Teh. Buat teh nggak bisa ya, Bapak ya. Nanti ada sesinya lagi, oke? Sudah. Oke. Ada yang lain yang bisa dikonsumsi langsung nanti ya, Bapak ya. Yang ini nggak ada, Pak. Cabai rawit juga ada. Nah, itu tanaman cabai rawit dan pegagannya di bawah itu supaya nutrisi dan airnya diserap sama cendana ini. Cendana ini perlu tanaman lain biar hidupnya dan kualitas minyaknya lebih bagus. Pegagan super nih, besar-besar. Iya, ini nama lainnya Centella asiatica buat skincare biasanya. Wih. Iya, buat skincare Bapak Ibu mungkin pernah temukan di skincare di rumahnya. Aromanya nggak apa tanaman yang di sekitar jadi? Enggak, kalau aroma enggak mempengaruhi. Ini biasanya sering tumbuh liar kayak di sawah, di perairan, di tanah basah itu banyak banget tanaman. Ini umur berapa ya? Yang cendana ini usianya kurang lebih masih 8 tahun. Oh, ini 8 Masih tahun ini. setengahnya. Masih remaja. Berarti kalau bibit juga harus dikasih begini ya, masih kecil-kecil gitu harus kasih pegagan juga. Sebenarnya tanamannya nggak harus pegagan, tanaman inan yang lain juga bisa. Oh, gitu. Ini contohnya aja pegagan di sini. Oh, Gitu. Itu juga cendana, di sana juga cendana. Sama ini satu deret kurang lebih 8 kalau yang kiri kan. belum ada. Dan ini Jenisnya cuma sama buat nggak? koleksi. Jenisnya sama. Ini Santalum album. Oke. Oh bukan. Kalau yang ini tanaman macadamia. Wah, Ini. Kalau ini kacang. kacang. Ini bukan tanaman Mahal. asli. Dari dulu emang udah ada di sini. Jadi pagar satu deret sampai ke barat sana itu tanaman macadamia. Oh, yang kacang-kacangan macadamia. Betul, macadamia itu Sudah panen tanamannya. belum ini? Kalau yang di sebelah sini lagi belum berbuah. Biasanya yang di agak di sana itu ada buah. Enak loh makadamia. Enak, iya. Kacangnya harganya juga cukup mahal, betul. Gitu. Oke, sebelum kita lihat tanaman yang lain lagi, kita lihat pengolahan minyaknya dulu ada di area mini greenhouse sebelah sana. Oke. Nanti kita gantian sama rombongan yang belakang.
yang belakang keluar, kita masuk ke area. Ini ya, ini ya. Itu masih bohongan juga.